Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Eksekutif dengan dosen pengampu Bapak Andiana Rosid. Kita di sini tergabung dalam 3 orang maupun 3 mahasiswa. Yang pertama yaitu Ilham Rahmanda Saputra, yang kedua saya sendiri Rizal Ardiansah, yang ketiga Sabila Widyasmara. Kita di sini akan menjawab tugas yaitu tentang penjelasan subsistem tipe SIMSDM, manfaat, dan tantangan serta hambatannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem Informasi Eksekutif atau SIE merupakan suatu bagian penting dalam manajemen sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para eksekutif tingkat atas dalam organisasi. SIE menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi, yang mendukung proses pengambilan keputusan strategis yang tepat dan efektif. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan sistem informasi ekonomi, manajemen sumber daya manusia atau SIE MSDM dalam organisasi. Pelaksanaan sistem informasi ekonomi, manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mengelola data dan informasi sumber daya manusia secara terintegrasi menggunakan teknologi informasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengelolaan SDM serta memberikan informasi akurat yang mendukung pengambilan keputusan secara strategi. Subsistem SIMSDM dan peranan dalam mendukung pengelolaan SDM. Subsistem yang terdapat dalam sistem informasi eksekutif manajemen sumber daya manusia umumnya meliputi beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan SDM secara menyeluruh dalam organisasi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ilham Rahmanda Saputra. Subsistem SIE, MSDM, dan peranan dalam mendukung pengelolaan SDM. Subsistem input yang pertama yaitu Sistem Informasi Akuntansi atau yang bisa disingkat SIA, mengumpulkan dan menyediakan data terkait aspek keuangan SDM seperti penggajian, tunjangan, dan biaya lainnya untuk HRIS. Yang kedua, penelitian SDM menghimpun data untuk analisis internal seperti evaluasi jabatan, penelitian suksesi, dan pengkajian keluhan karyawan yang membantu perencanaan SDM yang tepat. Yang ketiga, intelijen SDM menyediakan informasi eksternal dan internal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis mengenai SDM. Subsistem database, yaitu digunakan untuk menyimpan secara terintegrasi semua data SDM yang diperlukan, mulai dari data personalia, kinerja, pelatihan, hingga historik karir, memungkinkan pengelolaan data yang akurat dan mudah diakses. Selanjutnya, subsistem output. Yang pertama, perencanaan angkatan kerja, memberikan informasi untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan panjang. Yang kedua, perekrutan, yaitu untuk mendukung proses pemilihan dan pengadaan karyawan dengan menyediakan data pasar tenaga kerja, jadwal, dan analisis kandidat. Yang ketiga, manajemen angkatan kerja, menangani pengelolaan karyawan aktif termasuk pelatihan, pengembangan, dan administrasi kinerja. Tipe SIMSDM yang paling banyak diaplikasikan dalam organisasi dapat diklarifikasikan menjadi 2 tipe utama berdasarkan aplikasinya. Yang pertama, sistem administrasi SDM, yang berfokus pada otomasi proses administrasi HR seperti payroll, absensi, dan pengarsipan data. Yang kedua, sistem pendukung keputusan SDM, menyediakan informasi strategis yang mendukung manajemen dalam merencanakan dan pengambilan keputusan. Misalnya, analisis kinerja, perencanaan karir, dan perencanaan pengembangan SDM. Manfaat strategis dan operasional yang diperoleh organisasi dari implementasi SIMSDM. Manfaatnya untuk penerapan SIMSDM antara lain, yang pertama untuk mempercepat akses dan respon terhadap data SDM.
Yang kedua, meningkatkan akurasi dan pengendalian data. Yang ketiga, mengurangi duplikasi dan kesalahan input data. Yang keempat, mengefisiensikan proses HR seperti penggajian dan pelaporan kinerja. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik melalui pelaporan analitik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sabila Widi Asmara. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengaplikasian SIE MSDM. Jadi yang pertama yaitu ada dukungan finansial terbatas. Jadi biaya pengembangan dan pemeliharaan SIE MSDM ini tinggi. Jadi itu yang menjadi hambatan besarnya. Yang kedua yaitu kurangnya keahlian IT dan SDM, kekurangan tenaga ahli dan pengetahuan teknis dalam merancang dan mengoperasikan sistem. Yang ketiga yaitu komitmen manajemen puncak, yaitu ketidaksiapan atau kurangnya dukungan manajemen atas membuat implementasi menjadi terhambat. Yang keempat yaitu ada perubahan budaya organisasi. Jadi resistensi terhadap perubahan kerja yang berkaitan dengan digitalisasi proses SDM. Dan yang terakhir yaitu ada keterbatasan infrastruktur dan dukungan IT terutama di perusahaan kecil dan menengah yang belum memiliki fasilitas atau pendukung memadai. Jadi solusi untuk mengatasi hambatan SIM SDM ini dapat berjalan efektif itu apa aja sih? Jadi yang pertama yaitu ada pandangan dan perencanaan anggaran yang matang. Yang kedua yaitu ada pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM. Selanjutnya ada manajemen perubahan dan komunikasi yang efektif. Terus selanjutnya ada penguatan infrastruktur teknologi, komitmen pimpinan dan dukungan manajemen, keamanan data dan privasi, seleksi sistem yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, implementasi SIM SDM itu merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi organisasi dalam menghadapi era digital saat ini dan persaingan bisnis yang dinamis. Jadi sistem ini itu membantu meningkatkan efisiensi operasional terutama dalam pengelolaan data SDM yang sebelumnya dilakukan secara manual di waktu dengan waktu yang lama. Jadi keberhasilan implementasi SIM SDM ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta komitmen manajemen untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Jadi dengan pendekatan yang matang dan dukungan stakeholder yang solid, SIEM SDM ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan daya saing organisasi secara keseluruhan. Jadi terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.